Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar menganalisis struktur pada teks ulasan. Sebelumnya, kita akan melihat dulu apa saja struktur pada teks ulasan. Struktur pada teks ulasan terdapat satu, identitas buku atau identitas karya, kedua ada orientasi, ketiga tafsiran atau sinopsis, keempat, ada evaluasi atau analisis. Yang kelima, ada rangkuman atau simpulan dan bisa juga rekomendasi dari kamu untuk kelayakan karya yang kamu ulas. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui penjelasan per strukturnya beserta contoh pada teks ulasan tersebut. Dimulai dari identitas buku atau identitas karya. Nah, identitas karya mencakup judul pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Jika yang diulas adalah film atau lagu, maka identitas karya yang dimaksud tidak dinyatakan secara langsung, jadi bisa pada orientasi atau paragraf awal. Nah, berikut contoh dari identitas karya. Bularas akan mengulas sebuah teks ulasan buku. Nah, identitas buku atau identitasnya karya bisa kamu susun secara seperti pada contoh. Judul bukunya Ateis, pengarang Adiat Kamiharja, penerbit dari Balai Pustaka, tahun terbit 1949 pada cetakan pertama. Tebal halaman 232 halaman. Nah, ini bisa kamu lengkapi juga, biasanya ada di depan buku atau biasanya ada di belakang sampul buku. Jadi kamu bisa lihat nanti jika di situ kamu mengulas teks ulasan buku, kamu bisa lihat identitas buku itu pada setelah sampul pada buku atau karya yang ingin kamu ulas. Struktur yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi berisi pengenalan atau gambaran secara umum mengenai sebuah karya, baik itu bisa film, buku, dan karya lainnya. Nah, pada bagian ini biasanya juga menjelaskan tentang keberadaan suatu buku tersebut atau suatu karya yang mendapat penghargaan. Jadi di dalam orientasi ini kamu bisa memaparkan kondisi dari buku tersebut atau penghargaan yang dicapai oleh pengarang, sekaligus mendapat perhatian cukup besar dan banyak kalangan. Jadi bisa kamu paparkan juga secara singkatnya. Orientasi ini berisi perkembangan dari buku tersebut. Contoh pada orientasi. Masih sama ya, bukunya tetap sama yaitu Ateis. Nah, pada orientasi ini nanti penjelasan seperti contoh. Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1969. R.J. Maguire menerjemahkan novel ini ke bahasa Inggris pada tahun 1972. Sementara Sutmanjaya mengangkatnya ke layar perak tahun 1974 dengan judul yang sama. Nah, perlu diingat juga kalau nanti ada beberapa buku juga kalau kamu menganalisis yang sudah jadi tidak ada penghargaan seperti ini berarti tidak ada orientasi itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah tidak usah ditulis. Struktur ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis berisikan ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis atau kamu terhadap isi novel atau ulasan karya yang kamu ulas. Jadi sinopsis ini adalah garis besar cerita yang kamu ulas. Contohnya, ini nanti bentuknya paragraf ya. Buku ini mengisahkan kehidupan Hasan yang dididik menjadi anak yang soleh. Sekolah dimulai dan bertemu
sekolah di Mulo dan bertemu dengan gadis cantik bernama Rukmini. Hubungan keduanya semakin akrab dan saling mencintai, tetapi hubungan keduanya tidak berlangsung lama. Rukmini akan ke Jakarta dan akan dipinang oleh saudagar kaya dan seterusnya. Nah, jadi sinopsis ini adalah uh, isi pada buku tersebut atau cerita pada buku tersebut. Nah, jadi sinopsis ini adalah gambaran besar mengenai isi cerita sesuai dengan judul yang kamu ulas. Secara awal sampai akhir kamu intinya apa. Bisa juga konflik tokoh. Struktur selanjutnya adalah analisis. Analisis merupakan paragraf yang memaparkan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. Nah, bisa juga pada bagian analisis ini, nanti penggambaran tema, penokohan, dan alur bisa kamu selipkan juga kekurangan atau kelebihan. Jadi misalnya alur itu mudah dipahami, tokohnya penjelasan wataknya lengkap. Nah, seperti itu. Jadi bisa kamu lanjut dengan evaluasi. Maksudnya bisa dilanjut sama evaluasi. Jadi analisis sama evaluasi ini sama aja, yang berisikan tentang paparan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kalau analisis tadi mungkin kelebihan dan kekurangan karya berdasarkan temanya, pemaparan tema, pemaparan tokoh, pemaparan alur, jadi kelebihan sama kelemahannya di apa. Kalau evaluasi ini mungkin bisa kamu kelebihan dan kekurangan atau rekomendasi atau saran menurut kamu sebagai pengulas, apakah buku yang kamu ulas atau karya yang kamu ulas ini layak atau tidak untuk dibaca oleh masyarakat secara umum. Nah, jadi mungkin contohnya seperti ini. Sebagai buku sastra lama, buku ini memang banyak mendapatkan penghargaan dan pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini kan kelebihan ya. Karena memang diakui penggambaran cerita mudah dipahami oleh khalayak umum. Nah, jadi pemaparan tentang cerita, alur cerita. Selain itu, penggambaran watak, berarti pemaparan tokoh. Ada lagi, buku ini juga dapat dimasukkan ke dalam buku inspiratif. Nah, ini kan kelebihannya. Jadi kelebihannya itu bisa dari alurnya, dari wataknya, dari temanya. Nah, terus di sini juga ada kekurangan. Kekurangan dari buku tersebut. Mungkin di sini novel ini termasuk sastra lama. Maka keberadaan novel ini sangat langka, jarang kita temui di gerai toko. Nah, ini termasuk evaluasi. Atau bisa kamu tambah lagi sesuai pemahaman kamu terhadap karya yang kamu ulas. Nah, paragraf bawahnya ini adalah simpulan atau rangkuman atau rekomendasi tentang kelayakan karya yang kamu ulas. Nah, contoh pada video ini, namun tak usah khawatir, maka buku ini masih bisa kita baca dalam kategori buku online. Buku ini sangat layak kita baca dan bisa kita ambil hikmahnya. Nah, disitulah rekomendasi atau saran kamu terhadap kelayakan buku. Terima kasih sudah memahami video ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui grup kelas kita ya. Tidak usah malu bertanya, karena kita memang harus belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.